Sebelum kita memulai acara Advent di sore hari ini, mari kita menyanyikan lagu Panyuwun Dinten Lantai Kota, Tem Song Benar. Monggo kita menyanyikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada sore hari ini kami bersyukur kami boleh ibadah ibadah tempat kita ditempatkan keluarga Bapak Sugiono. Terima kasih Bapak Sugiono, Bapak Ibu yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga ibadah ini berjalan. Itu apabila keluarga ada satu patah yang akan disampaikan, monggo. Selamat bertemu kembali. Shalom untuk Bapak Pendeta, Majelis Kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih atas waktu dan kesempatan, tenaga juga yang diluangkan untuk ibadah Patuen pada saat ini di keluarga kami, Bapak Sugiono dan keluarga beserta Bapak Suwanto. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini, dan semoga ibadah pada saat ini dapat berjalan dengan lancar dan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan untuk Bapak Pendeta. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di keluarga Bapak Sugiono sama Ibu, Pak Suwanto. Mengucapkan terima kasih panjenengan sudah menyediakan tempat bagi kita bersama untuk melakukan ibadah Patuen, dan ibadah kita saat ini bersama-sama dengan keluarga-keluarga di tempat lain yang berada di rumah masing-masing. Untuk itu biarlah kebersamaan ini menjadikan kita senantiasa
merasakan campur tangan Tuhan yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dan ibadah ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita di tengah-tengah bulan kesaksian pelayanan. Pastilah kita diberi kesempatan dapat mewartakan, memberitakan tentang kesaksian-kesaksian yang pernah kita alami. Dan nanti kalau ada keluarga yang mau bersaksi, saya berikan kesempatan, atau kita semua diberikan kesempatan untuk dapat mewartakan kabar sukacita. Biarlah dengan pewartaan itu kita bisa dikuatkan satu dengan yang lain. Dan untuk itu kita akan mulai ibadah kita saat ini. Kita bersama-sama persiapkan hati kita berserah ke dalam tangan Tuhan, dan mari kita satu hati. Bersama keluarga Bapak Sugiono, kami bangun ibadah. Dan sepenuhnya kami pasrahkan dalam kuasa Tuhan Allah, Sang sumber kehidupan ini, yang tidak pernah melepaskan kasih setianya, dan kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Salam yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, kasih kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5, kita nyanyikan bait yang pertama. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sudut di hadapan-Mu ya Tuhan, bala surga menyembah kali semesta. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami Tuhan panggil untuk bertemu, membangun ibadah. Yang saat ini kami berada di tengah-tengah keluarga Bapak Sugiono. Dan kami telah menyatukan hati melalui media ini bersama keluarga lain di dalam kami menghayati panggilan Tuhan. Terlebih di bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Sukun tahun 2021, masih dalam suasana kami diliputi oleh pandemi COVID-19. Kami masih menjaga semuanya itu, kami tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Biarlah melalui campur tangan Tuhan, kami tetap melanjutkan karya Tuhan. Sekalipun situasi kami berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun ajarkan kepada kami, di tengah-tengah situasi ini, kami mensyukuri akan anugerah Tuhan, berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan, sehingga hari-hari yang kami lewati, kami dimampukan untuk jalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalau bersama keluarga ini dan keluarga-keluarga yang lain yang berada di rumahnya masing-masing, kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Biarlah sabda Tuhan menjadi kekuatan dan dapat menjadi sarana di dalam kami membangun iman percaya kami. Kami pasrahkan sepenuhnya apa yang kami hayati ini dalam terang kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin.
Kita akan membaca bagian dari sabda Tuhan dari kitab Yohanes pasal 16 sampai 24. Untuk pembacaan Alkitab, saya persilahkan Ibu Vika untuk membacakan. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 16 ayat 16 sampai 24. Dukacita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi dukacitamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu, sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu, itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Terima kasih Bu Vertika yang telah membaca Alkitab pada saat ini. Kita sebelum merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyanyi lebih dahulu Kidung Jemaat 248A. Bait yang pertama dan bait yang kedua. 248A. Yesuslah Raja yang menang, sejalan terang surya terang, seputar bola dunia, menghalau seterusnya. Ya, Shalom Bapak Ibu. Kita hari ini telah membaca Alkitab dan apa yang telah kita baca mengingatkan kepada saya dan saudara tentang kehidupan di dunia ini. Bacaan kita itu menceritakan tentang apa yang dialami oleh Tuhan Yesus saat berada di dunia ini. Memang di dunia ini dikatakan banyak penderitaan yang dialami. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan memang Tuhan Yesus datang ke dunia. Itu dalam kerangka ingin menjadi manusia asli, seperti kita ini.
mengalami apa-apa yang ada di dunia ini. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengalami apa-apa yang ada di dalam dunia ini, dia menghadapi pertentangan. Dia menghadapi berbagai hal. Sehingga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang dirasakan Tuhan Yesus menunjukkan rasa kepedulian kepada kita. Gak mau ngomong tok. Ya, biasanya kan orang begitu. Siapa saja jadi pemimpin itu belum pernah menghadapi medan itu akan ngomong teorinya begini, anunya begini. Ya, mestinya orang itu begini-begini. Tetapi bagi mereka yang merintis menjadi pemimpin dari bawah, dia akan tahu kenyataan-kenyataan yang dialami. Dan itulah mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia dan ingin benar-benar jadi manusia. Ya dimusuhi, ya tukaran, ya berhadapan dengan banyak orang, dan macam-macam itulah. Tetapi yang indah dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus tidak melakukan perbuatan. Dia kepingin hidup di dunia ini menderita. Kalau tidak, ya biar saja. Kitab Yohanes itu mengatakan dari awal itu teologinya adalah firman yang menjadi manusia. Sebenarnya Tuhan Yesus itu di dalam kemuliaan, kalau hanya kepingin hidup mulia, sudah tidak perlu datang ke dunia. Tetapi Tuhan Yesus pengen, Tuhan Yesus menghendaki dia bersama-sama dengan manusia, juga mengalami sama dengan manusia. Jangan sampai tersahabat dia mengatakan, ya benar tuh, bukan dalam murni, ini adalah Tuhan yang menjadi. Nah, di saat dia menjadi manusia, dengan kesengsaraan apa saja, Tuhan Yesus mengatakan, hanya sesaat lagi kita tidak akan bersama-sama, dan dengan sesaat juga dia akan melihat kembali. Perkataan Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes ini menggambarkan bahwa saat dia menderita, penderitaan saat di dunia ini itu tidak lama. Saat penderitaan di dunia ini itu adalah peristiwa yang harus dijalani. Dan setelah penderitaan di dunia ini bisa dijalani dengan penuh kesetiaan, tidak malah jatuh dalam dosa, sesaat lagi dia di dalam sebuah kemuliaan yang kekal. Dan itu jauh lebih lama dan abadi kemuliaan yang kekal itu. Dan ketika itu kan, ketika menjelaskan tentang yang begitu, para murid itu gerendengan opo maksudnya, gak cedoy. Lalu digambarkan yang secara sederhana, digambarkan dalam bacaan ini, seperti halnya orang melahirkan. Ya, Mbak Hika pernah ya melahirkan itu ya. Sesaat dia menggambarkan seperti orang melahirkan. Sakitnya, betul ya, bukan kepalang. Tidak enak, perasaannya menderita, koyok, mempertaruhkan nyawanya. Dan begitu dia mempertaruhkan nyawa, penderitaannya sakit luar biasa ketika dia didekatkan dengan anak pertama kali, sudah hilanglah rasa sakit. Betul begitu ya? Saya tidak pernah melahirkan. Ya, yang semacam itu. Ada perasaan kelegaan. Dan itulah gambaran hidup kita. Bahwa saat di dunia ini kita mengalami banyak penderitaan. Tapi jauh lebih penting ketika hidup kekal. Itu akan dialami oleh diri kita. Nanti setelah Tuhan Yesus datang kedua kali, setelah kita selesai berada di dunia ini, sehingga di dunia ini
itu tempat bagi kita mengalami banyak hal, tetapi tidak semualah bagi diri kita itu di dunia ini mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Jauh lebih penting, jauh lebih berharga ketika setelah kita selesai hidup di dunia ini. Dan itu akan kekal. Ya pilihannya tinggal dua, mau hidup kekal atau mati kekal, gitu aja. Ya, kalau kita di dunia ini tidak tahan dalam sebuah penderitaan dan jatuh dalam dosa lagi, ya kita akan mengalami kematian yang kekal. Tetapi kalau saya dan saudara ketika di dunia ini penuh dengan tahan uji kesetiaan, ya soro-soro titik ya tak rasa lah, jauh lebih berharga hidup kekal. Dan inilah sabda Tuhan yang hari ini kita renungkan. Makanya saat kita di dunia dengan banyak hal, ajanglah bagi kita untuk bersaksi. Ajanglah bagi kita, bagi panjenengan yang memiliki kesaksian pernah jatuh, pernah mengalami yang mau jenenge manungso itu kan jatuh, roda sangat di bawah, terpuruk, tidak ada bisa apa-apa. Kalau saudara sudah bisa bangkit kembali, pasti itu akan menjadi sebuah cerita bagi kita. Saya yakin di antara kita pasti mengalami itu. Mungkin juga Pak Sugiono atau Mbak Wika atau yang lain, Pak Suwanto, mungkin bisa cerita, inilah ajang kesaksian kita di bulan Gospel ini. Mungkin warga jemaat yang ada di rumah juga menjadi ajang kesaksian dan matur bagi mereka panjenengan yang di rumah, matur kepada majelis jemaat tentang apa yang saudara alami, dan pastilah nanti akan diliput saat kita terjatuh, bangkit kita, dan sampai sekarang kita bisa menjadi sukacita. Itulah ajang bagi pewartaan sukacita saat ini. Monggo, ada ya? Biarlah tuan rumah akan memberikan kesaksian bagi kita, dan mungkin nanti setelah tuan rumah ada yang lain yang akan memberikan kesaksian. Saya beri kesempatan Pak Sugiono untuk memberikan kesaksiannya kepada kita. Terima kasih Pak Pendeta atas waktu yang diluangkan. Saya mau memberikan kesaksian pada saat ini, di saat yang menurut saya salah satu momen di mana saya merasa bahwa saya sangat-sangat sulit menghadapi hidup saat papa saya sakit untuk pertama kalinya sekitar tahun 2013-2015. Waktu itu papa saya sakit vertigo, darah tinggi juga, ya namanya orang sudah berumur. Waktu itu sempat sampai parah sekali, sampai harus masuk ke ICU. Saat itu saya benar-benar merasa hidup itu sangat sulit. Waktu itu papa saya sempat, yang saya benar-benar ingat, papa saya sampai memberikan pesan-pesan seperti seakan-akan pesan-pesan terakhir untuk saya, untuk mama saya. Saat itu mama saya menangis, saudara saya menangis, tapi saya berusaha untuk menahan, karena bagaimanapun juga saya juga harus menjaga perasaan, mentalitas dari keluarga saya sendiri. Saat papa saya masuk di ruang ICU, saya berdoa. Saat itu saya benar-benar ingat bahwa dalam salah satu firman, bersyukurlah walaupun di saat yang paling susah, paling sakit, paling sulit. Saat itu saya berdoa, saya pergi ke luar rumah sakit, saya menangis sendirian, berdoa, benar-benar berdoa, tapi saya tetap bersyukur, dan saya memohon kepada Tuhan agar saya dapat melewati semua ini dengan akhir yang membahagiakan. Dan puji Tuhan, setelah melewati 1 minggu yang berat, dari segala aspek saya korbankan untuk papa saya, sampai akhirnya beliau dapat sembuh seperti sekarang, masih berkumpul kembali dengan kami semua. Saat itu saya benar-benar merasa, sampai saat ini saya merasa bahwa doa, syukur, dan semuanya memang berasal dari Tuhan, dan kita pasti dapat melewatinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian sedikit
pengalaman yang pernah saya rasakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Itulah salah satu kesaksian dari Pak Sugiono dalam menjalani hidup. Ingat saya waktu itu belum baptis ya itu ya. Ya, tapi sudah dia meyakini akan karya Tuhan. Sekalipun teman-temannya waktu kami katakan baru tahun 2019. Baptisnya tahun berapa itu? 2018 ya, 2018. Dan mereka sudah berteman dengan banyak teman-teman Kristen, sekalipun dia belum baptis. Baru baptis tahun 2018, tapi dia sudah meyakini akan karya Tuhan yang ada dalam Alkitab yang kita hayati. Apalagi penjenengan yang sudah dibaptis, pasti melebihi dari sebuah keyakinan itu yang bisa mengatasi segala persoalan-persoalan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang harus kita hayati setiap saat tentang karya Tuhan. Ternyata di dunia sengsara itu tidak lama. Di dunia ini sengsara itu tidak lama. Makanya saat sengsara, jangan sampai kita terus malah memarahi Tuhan. Malah jatuh dalam dosa. Apalagi berbuat sesuatu, wis soro, wis gak enak melakukan perbuatan yang tidak benar. Menggerutu, malah melampiaskan dengan sesuatu yang tidak benar. Justru itu akan menjadikan kita lebih sengsara. Makanya semakin kita menghadapi penderitaan, Alkitab mengajarkan hanya sesaat. Dan jangan kita jatuh dalam dosa. Lakukanlah seturut dengan kehendak Tuhan. Artinya tetaplah memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Itu hanya sesaat. Dan pasti ketika kita bisa melewati, seperti orang melahirkan itu. Sudah selesai, rasanya punya kehidupan baru, itu lega dan membahagiakan. Semoga apa yang ada ini menguatkan kita semua dalam hidup kita hari lepas hari, sehingga saat ini sekalipun kita dalam situasi yang tidak enak, jangan pernah kita patah harapan. Jangan pernah kita bersedih hati seakan-akan kita dikuasai keadaan. Hilangkan itu, legakan diri kita, berserahlah kepada Tuhan, pasti bisa melewati. Itu hanya sesaat, dan setelah itu kita akan memperoleh kesukacitaan yang abadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, menjadikan sabdanya menjadi pegangan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 367 bait pertama dan kedua, bersama-sama dengan kita kumpulkan persembahan. Tuhan dan Raja, ku persembahkan hidupku darimu. Hanya padamu teduh hatiku, pulihkan padamu juga ku beri. Di dalam Yesus menyatakan ya Bapa
kasih-Mu, curahkan kasih kesukaan terciptaan bagiku. Andaikan orang menyadari niscaya Tuhan berbicara. Kita satu hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ingatkan melalui sapaan-Mu saat kami berada di dunia dengan berbagai hal yang kami hadapi, saat yang tidak enak dalam penderitaan, ajar kami untuk tidak jatuh dalam dosa. Saat kami bersuka cita pun Tuhan ajarkan kami untuk rendah hati, menyadari segala pemberian Tuhan yang ada dalam hidup ini. Dan apa yang telah kami renungkan, dan juga kesaksian yang telah dinyatakan, ialah menjadi kekuatan kami di dalam kami membangun iman percaya kami dalam kuasa Tuhan. Kesempurnaan dari semuanya itu, biarlah Tuhan yang menyatakan bagi kami semua, yang merasakan dan ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Pribadi-pribadi tetap merasakan dan dapat memberitakan tentang warta sukacita dari Tuhan. Dan kami selalu yakin bahwa pribadi-pribadi ini dibangun atas kehendak Tuhan. Melalui pekerjaan yang dilakukan, rumah tangga yang telah Tuhan satukan, begitu juga dengan aktivitas-aktivitas yang dijalani, usaha-usaha yang dijalani, biarlah campur tangan Tuhan yang membuat saudara-saudara kami tetap merasakan sukacita. Terkhusus untuk keluarga di tempat ini, Mas Sugiono, di dalam segala aktivitas dijalani, ketika menjadi kepala rumah tangga ini, Tuhan berkati dengan roh kebijaksanaan, roh yang penuh dengan ucapan syukur, memberikan toladan-toladan kebaikan, bahkan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah usahanya Tuhan jadikan sarana, Tuhan memberikan limpahan berkat. Istrinya yang dikasihi, Tuhan berkati dengan hati penuh dengan ucapan syukur, merasakan bahwa kasih Tuhan membersamai Mbak Vika, sehingga hari-hari yang dijalani juga merasakan anugerah dari Tuhan. Anaknya Kenan Yono kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tumbuh menjadi anak yang selalu mengucap syukur dalam segala perkara, sehingga hari-hari yang dilewati anak kami ini, anak yang selalu memuliakan Tuhan, merasakan anugerah dari Tuhan. Keluarga besar dari Bapak Sugiono ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, orang tuanya yang dikasihi, biarlah Tuhan yang memberkati hari yang dilewati, merasakan campur tangan Tuhan yang memberikan sukacita. Begitu juga dengan Bapak Suwanto sekeluarga. Kami sandarkan hanya ke dalam terang kasih-Mu, biarlah anugerah-Mu terjadi bagi Bapak Suwanto yang merasakan campur tangan Tuhan dalam segala perkara kehidupan. Inilah Bapak keluarga di tempat ini, keluarga-keluarga yang lain yang berada di rumahnya masing-masing, Tuhan sertai dengan hati yang penuh penyerahan ke dalam tangan Tuhan, karena campur tangan Tuhanlah kami selalu bisa melewati hari-hari dengan tetap bersukacita, karena Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Inilah doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, rasa syukur kami, persembahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah persembahan ini sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami
tutur kata, angan-angan, perbuatan, bahkan tingkah laku kami hari lepas hari sebagai sarana untuk kami persembahkan kepada Tuhan sebagai perwujudan ibadah yang sejati. Dan inilah Bapa, doa kami. Kami pasrahkan hanya di dalam terang kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati termasuk GKJB Jemaat Sukun. Dialah Tuhan yang selalu hadir membersamai kami semua, sehingga kemuliaan Tuhan terjadi atas gereja-gereja Tuhan. Bangsa dan negara kami sadarkan ke dalam taran kasih Tuhan. Biarlah campur tangan Tuhan mewujudkan bangsa dan negara ini menuju cita-cita bangsa, yaitu menjadi masyarakat adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi di bumi Indonesia ini. Inilah doa kami yang kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu, dan sepenuhnya kami sandarkan hanya di dalam terang Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini menyanyikan kitab jemaat nomor 407. Hitung jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami milik-milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, pengawal yang setia dalam hidup berdekat. Jauhkan kami dari dosa, ambil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah yang besar yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa Sang Sumber Kehidupan, kasih kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus Sumber Keselamatan, dan kasih kuasa Roh Kudus Sumber Hikmat dan Kesetiaan hadir membersamai keluarga Bapak Sugiono, dan kasih Tuhan juga membersamai segenap warga jemaat saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita hari ini, Pak Sugiono beserta Ibu. Terima kasih atas tempat yang digunakan untuk ibadah saat ini.
dan kami mempersilahkan kepada segenap warga jemaat yang tempat tinggalnya kerso untuk ibadah patuwen bisa matur kepada majelis perpuluhannya atau ketua kelompoknya atau menghubungi ke sekretariat gereja agar kita bersama-sama bisa menata agar semua bisa ambil bagian di dalam kita bisa datang di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kami tetap berharap kita tidak boleh sembrono. Kita tetap protokol kesehatan kita jalani dengan baik, sehingga masa-masa pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan kita. Atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawitan Jemaat Sukun, kami mengucapkan selamat bersukacita, salam damai, dan Tuhan senantiasa memberkati. Amin.